Shalom saudara-saudara. Selamat pagi bagi jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh beribadah di pagi hari ini berkat tuntunan Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan tetap beserta saudara. Dan Tuhan tetap menuntun saudara-saudara. Walaupun saat ini kita beribadah melalui online ataupun IG saat ini, tetapi tidak mengurangi kuasa daripada hikmat Tuhan untuk kita tetap berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari, buat waktu dan setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kasih setia Tuhan yang sungguh selalu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan, buat kekuatan dan kesehatan yang boleh Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau beribadah kepada-Mu, sebab kami rindu akan Engkau, rindu akan firman Tuhan, rindu akan lawatan Tuhan. Kami mau habiskan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Mari kita naikkan pujian kita. Karena setiap kita, saya yakin dan percaya, setiap jemaat Tuhan merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Bukan karena kuat dan karya kita saudara-saudara, saudara dan saya boleh hidup, boleh menghirup udara yang segar ini pada pagi hari ini. Semua karena Bapa kita sungguh baik kepada kita. Bapa sungguh baik kepada saya. Bapa sungguh baik kepada saudara-saudara. Apapun keadaan kita, apapun yang menimpa kita saat ini ya Tuhan, boleh terjadi. Tetapi mari kita tetap berkata, Tuhan baik. Mari kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bye.
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, mari sembah Dia. Sembah Tuhan yang begitu baik kepada kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kasih-Mu tak ada berkesudahan, selalu baru bagi kami. Terima kasih, sungguh kami bersyukur, sungguh kami mau bersorak kepadamu, karena Engkau baik. Oh, kasih setia-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Bahkan Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur bagi-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan. Dengan apa kami boleh membalas kebaikan? Selain kami hanya mau tunduk kepada Engkau ya Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan tuntunan Tuhan dalam kami melangkah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan tetap bimbing ibadah kami sepanjang pagi hari ini. Jangan biarkan ya Tuhan terlewatkan setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kita diingatkan Tuhan pada pagi hari ini melalui pesan Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam Yefanya 3 ayat 6. Yefanya 3 ayat 6. Aku akan membacakan ayat firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Firman Tuhan pada pagi hari ini sangat sesuai saudara-saudara dengan apa yang sedang terjadi saat ini melanda dunia. Kita tentu tahu dan saudara tentu tahu saat ini dunia sedang dilanda suatu wabah, yaitu pandemi COVID-19 atau yang lebih lazim disebut Corona. Kalau saya membaca firman Tuhan ini, saya teringat saudara-saudara, bagaimana situasi saat pertama-pertama diberlakukannya PSBB di kota Jakarta. Saudara-saudara, kebetulan saudara-saudara saya lewat dari kota Jakarta, begitu lengang saudara-saudara. Mal-mal juga tutup saudara-saudara. Toko-toko pada tutup saudara-saudara. Sebab firman Tuhan mengatakan, aku melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Dengan wabah ini saudara-saudara, banyak yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Bila Tuhan mengizinkan satu wabah melanda dunia, bila Tuhan mengizinkan suatu wabah melanda negeri kita Indonesia, saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana di balik semua itu. Amin. Ada maksud Tuhan. Apa saudara-saudara maksud Tuhan dengan adanya wabah ini? Yaitu agar kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, bila kita lihat salah satu saudara-saudara yang kita alami saat ini, salah satu fungsi gereja saudara-saudara dalam misi Injili saudara-saudara, misi penginjilan. Firman Tuhan yang berkata di dalam Lukas 10 ayat 2, ladang telah menguning, tuai banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara-saudara, banyak di antara kita hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara atau yang lain hamba-hamba Tuhan enggan untuk diutus menginjil ke pelosok-pelosok, enggan untuk diutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi melalui satu wabah yang sedang terjadi saat ini saudara-saudara, gereja-gereja besar, yang mungkin banyak gereja besar yang telah menyombongkan diri, yang telah banyak jemaat yang berbondong-bondong datang ke gereja, sehingga melupakan satu misi penginjilan. Sebab firman Tuhan berkata, firman ini sebelum Tuhan Yesus datang, firman ini harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Amin. Saya melihat saudara-saudara, melalui wabah ini, bagaimana Tuhan memakai teknologi, bagaimana Tuhan memakai internet. Saat ini tidak ada alasan bagi kita yang percaya kepada Tuhan untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena kita saat ini berada di rumah kita masing-masing. Kita bisa mendengarkan, kita bisa beribadah secara live, secara online. Tidak ada alasan, oh kakiku sakit, badanku lemah. Saudara-saudara boleh berbaring di dalam rumah, boleh diam di tempat saudara, tetapi tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap mengikuti ibadah. Itu yang saya lihat saudara-saudara. Saya yakin melalui satu wabah ini, melalui COVID-19 ini atau Corona ini, seperti yang tertulis di Lukas 10 ayat 2, akan muncul penuai-penuai. Sebab
ladang telah menguning. Tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Melalui wabah ini akan muncul anak-anak Tuhan untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk selalu mengabdi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menyelesaikan amanat agung, memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Saya yakin melalui internet, saudara-saudara, orang-orang yang di pelosok, ya, orang-orang yang tempat tinggalnya jauh dari gereja, saat ini dengan teknologi, dengan hanya satu alat yang beratnya ataupun ukurannya tidak terlalu berat, saya boleh menikmati firman Tuhan. Saya boleh mendengarkan pesan daripada Tuhan untuk menjadi tuntunan di dalam hidup saya. Demikian juga saudara-saudara. Saudara-saudara boleh melihat, gunakan handphone saudara, manfaatkan teknologi yang ada saat ini. Saat ini saudara-saudara, sudah banyak Alkitab berjalan melalui handphone. Bahkan firman Tuhan secara berbicara juga sudah bisa. Jadi semuanya kita harus manfaatkan teknologi. Saya melihat saudara-saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di tengah-tengah pandemi ekonomi COVID-19, saudara-saudara, ekonomi sedang diguncang. Tidak peduli apakah saudara seorang pengusaha besar, apakah saudara seorang buruh atau seorang pekerja, semuanya diguncang oleh wabah ini. Tetapi Allah berjanji kepada kita pada pagi hari ini akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 19. Tuhan akan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita menurut kekayaan. Tuhan kita maha kaya menurut kemuliaannya. Tetapi di akhir ayatnya tentunya ada persyaratannya, yaitu dalam Kristus Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita dari gejolak ekonomi. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus mampu membuka jalan, bahkan membuat jalan bagi kita, bagi saudara, bagi saya, bagi jemaat Tuhan. Amin. Di tengah-tengah pandemi saat ini, saudara-saudara, saya melihat bagaimana kuasa Tuhan yang dulu mungkin manusia atau kita sering mengabaikan untuk saling menolong satu sama lain. Saya melihat saudara-saudara, di tengah pandemi saat ini, bagaimana gereja-gereja Tuhan, gereja, bahkan gereja kita, memberikan pertolongan bagi jemaat yang terdampak COVID. Bagaimana negara kita, Republik Indonesia, melalui Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, memberikan satu kebijakan, yaitu bansos, membantu rakyat
yang sedang terdampak corona. Jadi saya melihat saudara-saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan. Bila saya di dalam perjalanan saudara-saudara, saya melihat pembagian seperti itu, Tuhan, Engkau begitu baik. Saya berkata, Engkau begitu baik. Melalui wabah ini Tuhan, pemerintahkan, Engkau mengajarkan agar penguasa-penguasa kami memperhatikan rakyatnya yang sedang berada di dalam kesulitan. Bila saya melihat saudara-saudara, maaf saudara-saudara, secara kesukuan saya adalah orang Batak. Saya juga mengikuti perkumpulan-perkumpulan marga-marga orang Batak. Bila saya melihat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, bagaimana kesatuan, bagaimana gotong royong itu terjadi juga di tengah-tengah perkumpulan marga-marga yang kuat membantu yang lemah. Sungguh ajaib perbuatan Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini. Semua marga-marga mengadakan bantuan sosial yang mampu, yang berkecukupan memperhatikan yang berkekurangan. Dan selanjutnya saudara-saudara, di tengah pandemi saat ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menanggung beban bersama. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 6, Tuhan berpesan kepada kita untuk saling membantu. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana gereja Tuhan memperhatikan jemaatnya yang berkekurangan. Ini saatnya gereja Tuhan bangkit untuk melakukan misi Tuhan. Maupun di dalam diakonia, maupun di dalam pelayanan, maupun di dalam misi penginjilan. Saya yakin dan percaya dengan wabah ini, kita akan melihat seperti gembala kita berkata, ini zaman penuaian besar-besaran. Saya yakin dan percaya sehabis pandemi ini, kalau saya melihat dan iman saya berkata, dan saya begitu yakin, lutut akan semakin banyak bertelur dan lidah akan semakin banyak mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang selanjutnya saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi saat ini, saya melihat orang-orang semakin tekun berdoa atau saling mendoakan satu sama lain. Tentunya wabah kita tidak asing lagi dengan hal ini, karena wadah kita selalu mengajarkan kita untuk berkul, community of love. Ya, kita diajarkan saudara-saudara untuk lebih tekun lagi berdoa, saling mendoakan satu sama lain, karena hanya melalui doa kita dapat menanggung segala perkara, segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan berkata, nyatakanlah segala hal keinginanmu di dalam doa. Saudara-saudara, Tuhan berfirman kepada kita, berpesan kepada kita pada pagi hari ini. Pasti di tengah-tengah pandemi ini saudara-saudara, saya dan saudara-saudara di tengah-tengah kegalauan, tengah-tengah ketakutan,
takut akan tertular oleh corona, takut akan melihat situasi ekonomi. Tetapi Tuhan berkata, nyatakan kekhawatiranmu, nyatakan ketakutanmu. Bila saudara, bila saya takut tertular corona, nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku takut. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Nyatakan segala hal, segala pergumulanmu di dalam doa. Jadi banyak yang dapat kita pelajari, saudara-saudara, melalui wabah ini. Banyak contoh-contoh firman Tuhan yang bagaimana satu kekuatan doa, maupun di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Contohnya Mazmur 34 ayat 47, Mazmur 21 ayat 15, boleh dicatat dan nanti dibaca. Dan Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ataupun Matius 18 ayat 19 dan seterusnya. Matius 21 ayat 22, Markus 11 ayat 24. Matius 17 ayat 21. Corona saat ini seperti yang tertulis di dalam Matius 17 ayat 21, bagaimana satu penyakit yang tidak bisa dihalau. Corona saat ini, saudara-saudara, belum ditemukan vaksin untuk mengatasi corona ini. Tetapi firman Tuhan memesankan kepada kita, penyakit ini hanya dapat dihalau. Penyakit ini hanya dapat diusir hanya melalui doa. Saudara-saudara, bagaimana kekuatan doa itu? Kita akan naikkan satu lagu, kita akan akhiri firman Tuhan melalui pujian kita pada pagi hari ini. Tuhan itu selalu menyertai kita dan Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah meninggalkan kamu. Bila kelemahan menggodai hatiku, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus ada seorang penolong bagimu. Dia selalu melihat kamu. Katakan berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari katakan berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Katakan sekali lagi, berseru, berseru,
Tuhan, terima kasih buat tuntunan Roh Kudus sepanjang ibadah kami. Kami telah menikmati firman Tuhan. Engkau mengajarkan kami, Tuhan, di tengah-tengah satu wabah yang melanda dunia, di tengah-tengah satu wabah yang melanda negeri kami. Engkau berpesan kepada kami agar kami lebih bertekun menaikkan doa kami, menaikkan permohonan kami kepada Engkau. Karena tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak dapat keluar dari wabah ini. Seperti firman-Mu yang mengatakan, yang satu ini, wabah ini tidak dapat dihalau kecuali melalui doa dan puasa. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami tuntunan Roh Kudus agar kami selalu tekun berdoa, mau menjalankan pesan-Mu, mau menjalankan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi aku yakin percaya akan kuasa Roh Kudus yang akan memateraikan setiap pesan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari yang percaya katakan sama-sama. Amin. Ya, shalom saudara. Terima kasih hambanya Pak Purba sudah memberikan firman Tuhan pada pagi hari, tuntunan lewat firman Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang ikut beribadah pada pagi hari ini di Instagram. Kita akan segera mengakhiri. Sebelumnya, bagi yang mau kasih yang terbaik buat Tuhan, persembahan yang terbaik, silakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan terus beribadah seperti ini saudara, sebelum kita mendapatkan kepastian untuk beribadah secara tatap muka dari gereja induk kita. Pengumuman saudara, bagi siswa KOM 100 nanti jam 10 sebentar lagi persiapkan di rumah masing-masing, berpakaian rapi dan siap. Kita akan mendapat pengajaran di kelas KOM 100. Siap saudara? Dan juga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, minggu depan kita masih ada di tempat yang sama di Instagram Live atau di YouTube nanti setelah ibadah. Terima kasih bagi para penonton Instagram TV. Lambaikan tangan saudara. Sudah saya tahu saudara diberkati lewat firman Tuhan pada waktu ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan akhir dan kita akan sama-sama terima berkat. Angkat hati dan tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Damai sejahtera menyertai kita semua. Persekutuan yang manis juga menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari yang diberkati dan percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan di Instagram.